Halo, selamat pagi bosku. Salam sejahtera, semoga dalam keadaan sukacita, dijauhkan dari sakit penyakit, kuman-kuman virus-virus. Oke bosku, hari ini hari Jumat. Saya kena macet. Biasanya saya berangkat jam 8. Ini saya berangkat keluar dari rumah jam 10. Ya, resikonya harus saya tanggung bosku, kena macet. Sudah hampir setengah jam saya di sini mutar-mutar karena pihak kepolisian mengapakan namanya, mengatur jalan, mengarahkan karena sampai macetnya bosku ya. Oke, hari ini saya mau tetap memberikan pandangan hukum kepada bosku dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Tujuannya untuk apa? Ya bosku sekalian dapat mendapat wawasan, sehingga jika mengalami persoalan ini tahu harus bagaimana, tahu mengambil tindakan, tahu mengambil upaya hukum. Oke bosku, yang mau kita bahas hari ini tentang bagaimana menjual harta kekayaan atau warisan jika ada anak masih di bawah umur bosku ya. Hal ini banyak yang bertanya kepada saya. Contohnya begini bosku, suami istri yang menikah secara sah, mempunyai kutipan akta nikah, memiliki sebuah rumah, ya kan, dibeli setelah menikah mereka, berarti itu harta bersama. Apa yang didapatkan setelah menikah itu bisa dikatakan harta bersama di hukum bosku ya. Jadi kalau yang dibeli sebelum nikah itu namanya harta bawaan. Oke. Ketika seorang suami istri ini memiliki rumah, harta mereka bersama, dan memiliki anak yang berumur 10 tahun, berarti anak tersebut masih di bawah umur 10 tahun. Jadi selang berjalannya waktu, suaminya meninggal dunia, ya kan, suaminya meninggal dunia, sedangkan suaminya sendiri yang bekerja, istrinya mengurus rumah tangga di rumah, mengurus anak, dan suaminya meninggal. Setelah meninggal suaminya, perekonomian mereka semakin terpuruk ya, karena ya yang mencari nafkah sudah tidak ada lagi. Terus seorang ibu ini rencananya mau membuka usaha, tetapi tidak ada punya modal, tapi dia hanya punya rumah, ya kan. Dia berpikir, aku jual lah rumah ini, aku buka usaha biar aku bisa hidup dan anak-anakku bisa sekolah, kan begitu. Dia mempunyai ide untuk menjual rumah itu dan disetujui oleh keluarga besarnya. Ya udah, jual aja supaya kamu bisa buka usaha, kan begitu. Pergilah seorang ibu ini, adalah pembeli rumah ini, dan mereka pergilah ke notaris membuat akta jual beli, kan begitu. Sampai di notaris mereka tolak dengan alasan bahwasannya kamu masih punya anak di bawah umur yang dia tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri karena masih di bawah umur, dan dia mempunyai hak atas rumah tersebut. Betul, dia masih mempunyai hak atas rumah tersebut karena dia kan sebagai ahli waris, tetapi dia tidak bisa menyetujui penjualan itu karena dia masih di bawah umur. Tapi lain halnya kalau dia sudah dewasa bosku. Kalau dia sudah dewasa umur 23 tahun, dia bisa ikut menandatangani akta jual beli tersebut karena dia kan salah satu ahli waris, ya kan. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya menjual rumah tersebut kalau anak di bawah umur? Nah, ini mau kita bahas bosku. Caranya begini, upaya hukumnya begini. Bosku sekalian, pergi ke pengadilan negeri setempat untuk mengurus izin menjual atau menggadaikan harta bersama yang dimiliki oleh kalian. Pergi ke pengadilan, buat permohonan izin menjual. Jadi ketika kalian sudah melakukan upaya hukum membuat permohonan izin menjual di pengadilan setempat,
kalian akan diberikan pengadilan hak untuk mewakili anak kalian yang masih di bawah umur. Mewakili untuk apa? Untuk menjual atau menggadekan, bosku. Jadi pihak pengadilan lah yang memutuskan, yang mengeluarkan penetapan supaya kalian mendapatkan izin menjual tersebut, bosku. Prosesnya juga tidak sesimpel apa yang kita pikirkan gitu. Pihak pengadilan harus melihat betul-betul apakah ketika diberi izin menjual tersebut, apakah anak ini tetap diurus dengan baik atau malah sebaliknya. Karena kan ditakutkan kan setelah diberikan izin menjual menikah lagi dan anaknya dititipkan ke neneknya, kan begitu. Itu yang repotnya gitu. Sehingga pihak pengadilan lebih hati-hati untuk memutuskan perkara tersebut, bosku. Jadi intinya begini, ketika kita ingin menjual harta kekayaan kita, waris kita, ketika anak kita di bawah umur, itulah upaya hukumnya, melakukan permohonan izin menjual di pengadilan negeri setempat. Tanpa itu, bosku tidak akan bisa menjualnya sebelum anak itu genap umurnya 21 tahun, dianggap sudah dewasa, bosku ya. Jadi ketika bosku sekalian menghadapi hal yang begini, ya ambillah tindakan hukum itu, pergilah ke pengadilan setempat, buatlah izin menjual. Itu prosesnya berapa lama? Paling lama itu 2 minggu, karena hanya 2 kali sidang aja, dan hakimnya itu tunggal ya, 2 kali sidang aja itu. Jadi tidak perlu repot-repot sih, enggak berbulan-bulan, 2 minggu. Dan bosku harus menghadirkan saksi minimal 2 orang, dan saksi itu kalau bisa, supaya ini berjalan dengan lancar, kalau bisa saksi itu salah satunya berasal dari keluarga almarhum ya. Supaya apa? Supaya ya hakim berpendapat hubungan mereka tetap masih baik, begitu, bosku. Oke, bosku, itu aja pandangan hukum yang bisa saya sampaikan kepada bosku. Semoga apa yang saya katakan ini, saya sampaikan ini, bisa menjadi wawasan bosku untuk bertindak atas masalah yang bosku hadapi ya. Tetap semangat, tetap sukacita, damai sejahtera.